Sekarang kita beralih ke topik lain. Negara-negara sedang bergegas untuk memahami apa yang terjadi dan melacak penumpang yang bepergian dengan kapal pesiar yang kini menjadi pusat wabah mematikan hantavirus. 3 orang meninggal karena virus tersebut di kapal pesiar mewah itu, dengan setidaknya 5 kasus infeksi lain yang dicurigai. Sekarang, seorang pramugari asal Belanda yang sempat melakukan kontak singkat dengan salah satu korban meninggal telah dirawat di rumah sakit dengan gejala hantavirus. Sekarang, Profesor Cyril Cohen, Kepala Laboratorium Imunoterapi di Universitas Barlan, bergabung bersama kami untuk membahas lebih lanjut. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Seberapa mengkhawatirkan perkembangan terbaru ini? Ya, halo Bianca. Ya, menurut saya ini memang mengkhawatirkan dan kita perlu waspada. Tapi tetap saja, itu tidak berarti bahwa kita sedang berada di awal seperti yang kita alami saat pandemi. Seperti COVID-19. Karena ini adalah virus yang benar-benar berbeda. Artinya kita sedang berhadapan dengan hantavirus. Ini sangat mematikan, itu benar. Artinya antara sepertiga hingga setengah dari orang yang terjangkit penyakit ini akan meninggal, yang tentu saja sangat mengkhawatirkan. Tapi cara penyebarannya biasanya sangat berbeda dibandingkan misalnya COVID atau flu. Jadi saya akan mengatakan bahwa ada banyak pertanyaan termasuk di mana orang-orang tersebut terinfeksi. Kedua, berapa banyak orang yang benar-benar terinfeksi secara total? Karena meskipun seseorang memiliki beberapa gejala, bukan berarti orang itu terinfeksi hantavirus. Kamu tahu, kita baru mengetahuinya setelahnya, ketika gejalanya sudah cukup, bisa saya katakan, ganas. Jadi saya pikir kita harus sangat berhati-hati dan melakukan apa yang sedang dilakukan sekarang. Melacak setiap orang yang pernah kontak dengan orang yang sakit. Baiklah, jadi kamu menyebutkan hal ini. Kita mungkin sedang menghadapi jenis langka dari hantavirus yang menyebar dari manusia ke manusia, yang bukan hantavirus biasa. Pertama-tama, bagaimana virus ini menyebar dan bagaimana cara mengujinya? Ya, jadi pada dasarnya, agar bisa menyebar atau agar bisa terinfeksi, kamu harus bersentuhan dengan hewan pengerat seperti tikus atau kotoran maupun urinnya. Pada dasarnya, kamu tahu, kontak langsung, benar-benar kontak. Jadi biasanya, itu bukan sesuatu yang terjadi setiap hari bagi kebanyakan dari kita, oke? Karena ini bukan hanya tikus biasa, kamu butuh tikus yang memang terinfeksi virus itu. Jadi pertama, kita tidak tahu persis bagaimana orang-orang itu bisa terinfeksi. Satu-satunya hal adalah biasanya, bukan berarti selalu begitu. Karena strain khusus dari hantavirus ini, yaitu Andes hantavirus, telah terbukti juga bisa menular dari manusia ke manusia, dari satu orang ke orang lain. Sekali lagi, Anda membutuhkan kedekatan fisik, tapi itu memang mungkin terjadi. Dan itulah mengapa saya pikir kami sedikit lebih khawatir dari biasanya ketika berbicara tentang hantavirus. Karena sekarang penyakit ini menyebar, kami percaya, melalui kontak. Anda tahu, dari satu orang ke orang lain. Jadi ini agak mengkhawatirkan, tapi sekali lagi kita perlu mendapatkan lebih banyak jawaban. Baiklah, dan terakhir di sini, apa saja gejalanya? Apa yang dirasakan orang-orang dan bagaimana cara menguji hantavirus ini? Ya, jadi untuk pengujian, biasanya Anda bisa melakukan seperti yang Anda tahu, PCR, yang merupakan metode yang sangat andal. Kita semua tahu apa itu PCR, Anda tahu. Dengan swab hidung atau apapun, oke? Tapi lebih dari itu, Anda tahu bagaimana Anda tahu bahwa seseorang terinfeksi. Jadi pada dasarnya di awal, Anda tidak tahu karena sebagian besar gejalanya mirip flu, seperti demam, batuk, kelelahan, dan lain-lain. Tapi kemudian dalam beberapa hari, demamnya tidak terkendali dan muncul banyak masalah pernapasan. Dan kadang-kadang Anda tahu, gejalanya seperti demam hemoragik, seperti benar-benar Anda tahu, ada pendarahan. Jadi ya, ini jelas berbeda dari flu. Tapi di awal, Anda tidak tahu. Jadi itu juga alasan kenapa kita tidak tahu apakah pramugari itu benar-benar, Anda tahu, terinfeksi hantavirus atau tidak. Tapi mereka sedang melakukan tes saat ini. Baiklah, Profesor Cyril Cohen, terima kasih banyak atas pembaruan ini. Ini tentu saja situasi yang mengkhawatirkan, dan kami akan terus mengikutinya serta melaporkannya di I24 News English agar semua pemirsa kami dapat terus mengikuti perkembangannya.